Halo, kita bertemu kembali. Hari ini saya, Pendeta Nova Huta Barat, menyapa saudara. Shalom. Semoga semua sehat-sehat dan tubuh dan hati kita juga sehat ya. Dan mudah-mudahan kantongnya juga masih sehat. Ya, hari ini saya sengaja duduk di sini. Tempat ini sejuk ya. Ada pohon jambu di belakang. Jadi sangat teduh. Saya mau buat video ini khusus tentang kesaksian pertobatan saya. Bagaimana saya secara pribadi menerima pengampunan dosa. Bagaimana saya yakin bahwa saya sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan hari ini sebelum saya bercerita, saya mau mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah hamba-Mu agar bisa bersaksi melalui pengalamanku. Kau tolong aku Tuhan dari kesulitan hidupku dan penderitaan hidupku dan dosa-dosaku, sampai aku akhirnya percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Aku mau bersaksi ini supaya bila ada yang mendengar kesaksianku, kiranya dia pun bisa tertolong. Roh-Mu yang kuduslah yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya dilahirkan di keluarga Kristen. Orang tuaku membawaku ke gereja. Dan aku ingat waktu aku kecil, nenekku, opungku, Purwo Pusunggu membawaku untuk tardidi. Ya, karena waktu itu aku tinggal sama opung beberapa lama, dia yang bawa aku tardidi di gereja HKBP di Kerasaan. Iya, dan waktu sekolah saya di rumah dengan mama, kami ke gereja juga dan adalah tahu-tahu sedikitlah firman Tuhan. Aku dari kecil sudah menyadari bahwa aku orang berdosa. Banyak kali dosaku. Ya, mengingatnya pun sebenarnya aku malu. Walaupun dosa anak-anak, tapi menurutku aku sangat cemar dan sangat berdosa. Satu hari pernah di sekolah ada guru agama yang mengajarkan sebuah lagu buku ND ya. Aku ingat sih sepenggal lagunya begini. Tarsongon hasumba rara dosami sesahoni mudarni Yesus doi. Pas di situ sudah mulai ada di hatiku, oh dosaku itu bisa disesa Tuhan Yesus. Udah HP dosaki di sesa Tuhan Yesus. Alaidang dope macai bagas ya, belum terlalu dalam aku mengerti bagaimana kepastian dosaku bisa diampuni, dan aku dosa itu terus berlanjut ya. Ya. Memang kesannya dari luar sepertinya aku baik-baik saja, tapi sebenarnya dalam diriku ada banyak sekali dosa. Ya, dari mulai iri hati, kebencian ya, mencuri. Ya, saya selalu mencongkel celengan saya sendiri dan saya tidak dituduh untuk hal itu. Orang lain yang dituduh, padahal saya yang melakukannya. Dan itu sekali-sekali dalam masa kanak-kanak saya juga sedikit mengkhawatirkan sebenarnya bagaimana nanti ini dosa-dosa ini. Hidup terus melaju ya, berjalan terus sampai akhirnya kami sudah tamat SMP ya, masuk ke SMA. Dosa-dosa itu terus berlanjut.
Waktu SD sampai SD sampai tamat SD kami tinggal di satu desa di pedalaman ya, di daerah orang Kristen. Dan karena sesuatu masalah ya, persoalan di dalam kehidupan keluarga orang tua kami pindah ke kampung orang tuaku yang sekarang ya. Dengan di situ kami diajak sama teman barunya bapakku ya, temannya mengajak kami ke gereja mereka ya. Saya nggak usah sebut merek-merek lah ya, tapi di gereja itu memang tambahlah kurasa pengenalanku sedikit lah tentang Tuhan. Namun dosa itu masih tetap berlanjut, walaupun aku sudah tahu banyak lagu-lagu dan udah mau baca Alkitab ya, dan kadang-kadang membantu dalam pelayanan ya, memimpin puji-pujian begitu atau apalah yang bisa kami kerjakan, tapi tanpa kepastian di dalam hati bahwa semuanya itu diterima oleh Tuhan. Singkat cerita, waktu itu tamat SMA, saya sih pengennya ngambil jurusan Fakultas Hukum. Waktu itu ada universitas yang sudah saya impi-impikan ya, di Jogja, Atmajaya ya, dan ayahku sudah menyetujui itu. Tapi memang disitulah saya mulai mengerti bahwa tidak semua rencana itu bisa berjalan seperti apa yang kita mau. Ada sesuatu hal yang terjadi kepada ayahku sehingga kami waktu itu pas selesai SMA itu sangat sulit dalam hal keuangan. Jadinya saya kuliah di Medan di universitas swasta ya, dengan harapan bisa dapat beasiswa. Nah, waktu masuk Universitas Dharma Agung, jurusannya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, FKIP ya, Fakultas Keguruan ya Ilmu Pendidikan, jurusan Agama Kristen. Sebenarnya saya tidak terlalu senang waktu itu untuk mengambil jurusan itu, tapi memang seperti sudah ada dalam hatiku, ya sudahlah, kalau di sini ada beasiswa dan katanya ada ikatan dinas ya, aku mau sekolah sini aja untuk meringankan beban orang tua ya. Nah, singkat ceritanya setelah mendaftar itu ada penerimaan di situ, ada penerimaan mahasiswa itu, ada acara di situ namanya ospek ya, kayak pelunco begitu. Nah, disitulah Tuhan menyapa aku ya. Pertama sekali waktu itu ada saat teduh pagi-pagi yang diadakan oleh BKS Pelmakris, Badan Pelayanan Mahasiswa Kristen. Nah, di situ waktu kebaktian pertama itu seorang MC ya, kakak-kakak itu, akhirnya aku tahu namanya Kak Tumini Sepayung. Dia memimpin pujiannya ya, lembut sekali, dan saya sangat senang waktu dia mengajarkan lagu-lagu kepada kami. Ada lagu-lagunya juga lagu-lagu baru ya, namanya Saya Dari Kampung, jadi baru itu dengar-dengar lagu itu. Ada satu lagu yang aku suka sekali, dia bilang, Tuhan Yesus ku sadar ku lemah, Tuhan Yesus ya. Dan selanjutnya itu udah mulai suka. Terus kakak itu pernah bilang begini, adik-adik katanya, hidup manusia 60 atau 70 tahun, setelah itu kita mati. Setelah mati kita kemana? Adik-adik kemana gitu. Jujur waktu itu saya kurang suka ya, nggak, dalam hatiku ngapain ngomong-ngomong mati, baru daftar kuliah langsung cerita mati. Saya kan sedikit-sedikit tahu puisi Kairin Anwar, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, singkat ceritanya, batin itu ada Pak Budianto, Bang Budianto Ginting ya, dia yang berkhotbah.
di fakultas kami. Waktu itu khotbahnya aku lupa sih apa ayatnya, tapi yang pasti dia juga tetap menekankan itu kepada kami bahwa hidup di dunia ini singkat ya, terimalah Tuhan Yesus gitu. Iya, tapi sampai situ saya belum mengerti kepastian itu. Tibalah waktu terakhir, waktu penutupan ospek itu ya, pelonco itu, dan waktu itu ada apa namanya, ada kebaktian bersama, gabung semua angkatan 88, semua fakultas, jadi itu rame banget ya di gedung Hermina Hall. Aku masih ingat di situ yang berkhotbah Bapak Dr. Andus Victor Tobing, walaupun kami seringnya manggil Bang Fit ya, tapi nama lengkapnya Dr. Andus Victor Tobing. Ya, di awal sih mungkin karena saya Huta Barat dan beliau Tobing, aku kayaknya langsung senang gitu ya dengar dia khotbah. Tapi bukan hanya karena itu, aku dapat berkat waktu beliau berkhotbah dari kitab Yesaya. Yesaya 55 ya, Yesaya 55 ayat 8. Saya buka sebentar ya. Oke. Yesaya 55. Silakan kalau Anda ada kitab. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari jalanmu dari jalanku, dan dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Waktu saya mendengar itu, aku berpikir ya, oh, ternyata rancanganku berbeda dengan rancangan Tuhan. Dan waktu itu Bang Victor bilang, Pak Victor itu bilang dalam khotbahnya, kehadiranmu di Universitas Dharma Agung ini, kuliah di sini, walaupun mungkin impian-impianmu ada di tempat lain, tapi kau di sini, dan itu adalah rencana Tuhan, itu terbaik. Nah, itu satu yang memang baru dalam pikiranku ya, menerangi pikiranku yang lagi kalut ya, karena aku nggak jadi ke Jogja, nggak lulus di universitas negeri ya. Nah, di situ aku sudah tahu satu hal, bahwa rancangan Tuhan lebih baik, dan rancangan Tuhan lah aku ada di situ. Nah, singkat ceritanya itu selesai ya, dan memang sering sekali jikalau ada kebaktian begitu, ada disuruh angkat tangan kalau mau terima Tuhan Yesus gitu, aku sering angkat tangan, tapi belum mengerti sebenarnya, tapi ada kerinduan jadi angkat tangan saja, namun tetap masih kosong. Singkat cerita, sampailah pada waktu masa retreat. Waktu itu ada retreat di Pantai Cermin, dan aku memilih pulang kampung. Temanku yang ikut, dia namanya Elis Sirait, dia ikut, terus dia pulang cerita, Nok, enak loh retreatnya, aku udah terima Tuhan Yesus gitu. Jadi aku bilang gini sama dia, kamu baru sekarang terima Tuhan Yesus, bukannya kamu dari dulu udah Kristen ya? Dari pertanyaan saya itu kan nampak ya bahwa saya masih belum ngerti, dan karena teman saya ini juga masih baru itu dia belum bisa bercerita ya, cuman dia bilang, pokoknya aku udah terima Tuhan Yesus, bagus loh khotbahnya gitu. Nah, jadi saya tetap ikut kebaktian. Waktu ikut kebaktian lagi, biasanya di kampus kami kan tiap Jumat ada di pusat Hermina Hall. Nah, ini yang sekali waktu di fakultas saya sendiri, waktu itu yang berkhotbah Pak Marhain Tarigan. Dia mahasiswa fakultas hukum atau udah tamat, saya lupa, pokoknya dia anak Dharma Agung juga, yang senioran kami.
Nah, pada waktu itu dia berkhotbah tentang Efesus pasal 2, ya, Efesus 2. Saya mau membacakan itu untuk saudara juga ya, karena saya juga suka mengingatnya kembali. Ya. Efesus, walaupun saya hafal tapi saya mau buka Alkitab saya. Galatia. Efesus. Ya, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 waktu itu yang dikhotbahkan abang saya itu ya, Bang Marhain namanya. Ayat 8 dia begini bunyinya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, pada waktu saya mendengar ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Saya jadi bingung. Terus pengkhotbahnya menerangkan, adik-adik, surga itu gak bisa karena usaha kita. Saya mulai bingung maksudnya. Bukan karena kebaikan kita, bukan hasil pekerjaanmu. Jujur ya, saya mula-mula masih bingung. Tapi bagus sekali abang itu menjelaskannya, Pak Tarigan itu menjelaskan dengan semangat dan berapi-api. Dan dia juga membuat ilustrasi-ilustrasi tentang bagaimana Yesuslah yang berkorban untuk penebusan kita, pengampunan dosa murni itu adalah pekerjaan Tuhan. Gak bisa karena perbuatan kita, karena semua orang sudah berdosa. Tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Saya masih ingat Bapak itu berkhotbah seperti itu ya. Ya, bagus banget. Dan setelah akhir khotbahnya, Pak Marhain ini bertanya, siapa di antara saudara, adik-adikku yang hari ini mengerti firman Tuhan ini dan mau mengaku kepada Tuhan bahwa saudara orang berdosa yang memerlukan Yesus, siapa yang mau bertobat gitu. Dan memang hari itu saya berdiri, saya mengangkat tangan dan diminta berdiri, saya berdiri ya. Diam-diam ada loh teman saya yang memperhatikan ya, namanya Bu Lewau. Dia orang Nias. Dia nyindir saya setelah selesai kebaktian. Nok, kamu selalu angkat-angkat tangan ya gitu. Tapi teman-teman tahu, saudara tahu, itulah hari terakhir saya mengangkat tangan untuk menerima Yesus. Saya akan angkat tangan lagi dalam hal-hal lain ya. Mungkin siapa yang mau didoakan supaya semakin setia melayani Tuhan, mungkin saya angkat tangan. Tapi kalau ditanya siapa yang mau dosanya diampuni, saya nggak angkat tangan lagi. Karena aku ingat waktu itu tahun 88 bulan Oktober, hari Jumat, kebaktian mahasiswa Kristen Dharma Agung. Disitulah Nova Huta Barat diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk orang-orang yang sudah dipakai Tuhan di dalam hidupku. Aku tidak bisa membalas apa-apa. Aku hanya bisa mengingat dan membuat kesaksian ini. Nah, itulah awalnya aku menerima Tuhan Yesus. Dan setelah itu langsung kami dibuat kelompok-kelompok kecil. Aku ingat waktu itu ada namanya Bang Eliunus Gule. Dialah yang menjelaskan kepada saya 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita. Ya, dia juga menjelaskan sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Nah, diterangkan semua, makin saya mengerti keputusan saya untuk menerima Yesus semakin teguh. Dan tidak ada keraguan lagi. Bahkan aku memutuskan dan berkata kepada Tuhan, aku mau menjadi saksimu. Aku mau bercerita tentang keselamatan yang kau kerjakan di kayu salib. Nah, itulah kesaksian pertobatan saya. Kapan-kapan saya akan bersaksi bagaimana saya melayani dan akhirnya meninggalkan pekerjaan dan cita-cita dan jadi hanya menjadi pekabar Injil saja. Terima kasih. Saya berharap ada kesaksian saudara juga, saudara bisa berbagi kepada teman atau kepada saya supaya kita saling memberkati. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tempat yang hening ini, aku bersyukur padamu.
Kau izinkan aku masih bisa mengingat bagaimana aku dulu mendengar firman-Mu dan percaya kepada firman-Mu itu. Dan akhirnya aku tahu bahwa dosaku diampuni, jiwaku diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Setelah aku menerima Tuhan Yesus, Kau antarkan juga orang-orang yang membimbing aku sampai akhirnya aku bisa bersaksi ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu aku berterima kasih dan berdoa kiranya orang yang mendengar kesaksianku bisa juga akhirnya mempunyai kesaksian. Amin.